warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip dasar analisis laporan keuangan. Perkenalkan, saya Rahmatul Asri dari kelompok 8, NIM 19921420035. Nah, teman-teman tahu tidak, prinsip dasar analisis laporan keuangan itu terdiri dari beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama itu analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan, judgment process. Yang kedua, salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok, turning point pada tren, jumlah dan hubungan, serta alasan-alasan perubahan tersebut. Nah, yang ketiga, perubahan-perubahan tersebut merupakan tanda peringatan awal, early warning signal, terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan. Jadi, prinsip dasar analisis ketika kita melakukan sebuah melakukan sebuah analisis, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana progres dari sebuah perusahaan. Kita bisa tahu apakah perusahaan ini akan berhasil atau mengalami sebuah kegagalan. Nah, proses pertimbangan dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat analisis. Dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dan teknik tertentu. Oke, selanjutnya masih ada beberapa prinsip dasar analisis, yaitu poin keempat, setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya suatu data yang disajikan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Yang kelima, tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi sebuah kebutuhan. Yang terakhir, cara terbaik dalam analisis adalah mengkombinasikan semua teknik dan metode yang ada dalam analisis keuangan, analisis laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya, semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus perhatian dan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam, yang pertama, menghasilkan arus dana khususnya pada kas. Yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka panjang. Dan yang keempat, memberikan imbalan kepada pemberi modal. Yang kelima, menggunakan aktiva. Dan yang keenam, menghasilkan keuntungan. Nah, perlu teman-teman ketahui, nantinya laporan keuangan kan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kita akan melakukan analisis bagaimana isi dari laporan keuangan sebuah perusahaan, sehingga diketahui kekurangan dan kelebihan dari laporan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penggunaan data pembanding. Analisis keuangan dapat lebih bermakna dan bermanfaat, maka informasi hasil analisis perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Misalnya, data perusahaan lain yang sejenis, data industri, atau data perusahaan yang bersangkutan pada periode yang berbeda. Adapun data pembanding, ada beberapa yang menjadi poin di sini. Yang pertama, perbedaan prinsip atau metode akuntansi yang digunakan. Biasanya dalam setiap perusahaan itu ada beberapa perbedaan dalam pencatatan akuntansinya. Misalnya dia menggunakan metode berbasis kas atau berbasis akrual. Yang kedua, perbedaan kebijakan keuangan. Nah, di sini perusahaan biasanya menggunakan untuk saat ini perusahaan konvensional menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, yang ketiga, perbedaan periode laporan keuangan. Yang keempat, perbedaan skala operasi perusahaan. Kelima, perbedaan sifat operasi perusahaan. Yang keenam, perbedaan rumus yang digunakan untuk menghitung laporan keuangan. Yang ketujuh, perbedaan letak geografis perusahaan. Dan yang kedelapan, perbedaan ukuran perusahaan. Yang kesembilan, jumlah sampel yang ada dalam sebuah industri. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu prosedur analisis. Yang pertama, memahami latar belakang dan keuangan perusahaan. Sebelum mengadakan analisis terhadap laporan keuangan, penganalisis harus benar-benar memahami dan dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan.
Penganalisis harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup di dalam mengambil suatu kesimpulan. Di samping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi perusahaan, juga harus mempertimbangkan perubahan tingkat harga-harga yang terjadi. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan. Sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan analisis dan interpretasi, penganalisis harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh, dan kalau dianggap perlu diadakan penyusunan kembali dari data-data sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan tujuan analisis. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Setelah mempelajari dan memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada, dapat menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasi hasil analisis tersebut. Adapun metode analisis laporan keuangan, yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurauliana Sudin dengan NIM 19921420663. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis horizontal. Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan untuk beberapa periode yang sifatnya dinamis, karena pertama, data keuangan yang dianalisis terdiri dari elemen-elemen laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua, analisis dilakukan dengan cara menelaah hubungan antara elemen-elemen laporan keuangan yang sama untuk periode yang berbeda. Selanjutnya, teknik analisis yang termasuk dalam metode horizontal. Yang pertama yaitu analisis komparatif, laporan yang dibuat untuk melakukan perbandingan antara elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Yang kedua, analisis tren, pendekatan dengan menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, misal dari tahun ke tahun. Jika tren baik, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perusahaan relatif baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Menurut Esmus Nawir, mengemukakan bahwa analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang keempat, ada analisis arus kas. Analisis arus kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Selanjutnya ada metode analisis vertikal. Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan untuk satu periode tertentu. Metode analisis vertikal bersifat statis karena pertama, data keuangan yang dianalisis terdiri atas elemen-elemen laporan keuangan untuk satu periode tertentu. Yang kedua, analisis dilakukan dengan cara menelaah hubungan antara elemen-elemen yang satu dengan elemen yang lainnya pada laporan keuangan untuk periode yang sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi pembahasan materi terkait prinsip dasar analisis laporan keuangan. Sebelum saya mengakhiri, saya mengutip kata dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kejahatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.